pagi jemaat. Pagi ini saya ada di jembatan yang ketika saya pertama kali masuk Semarang, itu saya bilang ke anak-anak, kapan-kapan tante mau foto di sana. Hari ini tidak hanya foto loh, tetapi saya boleh menyampaikan firman Tuhan di atas jembatan Pandanaran. Wow, luar biasa sekali tempatnya. Kalau Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini harus jam 3 pagi atau jam 4 pagi seperti sekarang. Ini masih pagi sekali loh. Dan kami datang dengan kedinginan dan lain-lain gitu ya. Tetapi saya mau katakan bahwa pagi hari ini exciting sekali ya. Nah, pagi hari ini kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berikanlah aku minum. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara punya perasaan tertolak, kesepian, dijauhi orang lain, atau sedang mengalami masalah bertubi-tubi, atau mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang isolasi mandiri. Itu nggak enak loh ya, apalagi seorang diri dan harus tinggal di tempat yang tidak ada teman. Tetapi saya mau katakan sekali lagi, ketika kita menghadapi saat-saat yang tidak baik, jangan pernah Anda dan saya salah melangkah. Hari ini kita menyaksikan suatu kebenaran firman Tuhan yang terjadi atas diri seorang perempuan Samaria. Hari ini kita diingatkan dalam Yohanes 4 ini bahwa ketika seorang perempuan Samaria ada di bibir sumur Yakub, di panas yang sangat terik, sendirian, lalu kemudian dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata apa? Berikanlah aku minum. Coba beberapa hal yang akan kita lihat bahwa sosok perempuan ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita simak. Yang pertama, perempuan ini pasti berasal dari bangsa Samaria. Bangsa Samaria tidaklah bangsa yang terpandang di mata orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak mau bergaul karena orang Yahudi menganggap bahwa bangsa Samaria itu kafir. Lalu yang kedua perempuan ini status budayanya seorang perempuan tidaklah sama posisinya dengan laki-laki, atau bahkan mungkin zaman itu perempuan itu di bawah laki-laki, atau laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan. Dan yang ketiga, dalam urusan percintaan, perempuan ini juga mengalami kegagalan. Kenapa? Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dan hal itu ternyata benar. Kenapa? 5 kali menikah. Dan ketika saat ini dia tinggal dengan laki-laki, dia bukanlah orang yang menikah, orang yang dinikahi dia, atau yang menikahi dia dalam tanda kutip kumpul kebo gitu ya. Setelah 5 kali jatuh dalam kegagalan bercinta, dia mendingan tinggal dengan yang tidak usah, bahasanya tidak usah dengan cinta-cintaan atau tidak usah dengan ikatan pernikahan. Lalu kemudian perempuan ini juga ditolak oleh sesama perempuan. Kenapa? Waktu itu kebiasaan orang-orang zaman itu kalau pergi ke sumur karena tempat rumahnya tidak ada sumber air, akan pergi bersama-sama dengan teman-teman perempuannya. Tetapi karena dia adalah orang yang ditolak, dia pergi sendiri, dan dia pergi di jam-jam di mana orang tidak pergi ke sumur. Bahkan itu adalah terik, mungkin kalau zaman sekarang jam 12 siang, itu kan terik dan gak enak. Tetapi saya mau katakan perempuan itu pergi ke sana di siang hari yang sangat terik. Dan kemudian yang luar biasa adalah ketika saat-saat yang tidak baik, di tengah teriknya si matahari, ternyata apa? Ada Tuhan Yesus yang memerlukan pertolongannya. Maka kata perempuan itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku? Itu adalah perkara yang tidak lazim. Orang Yahudi minta air minum kepada orang Samaria. Tetapi jawab Yesus yang luar biasa begini. Yesus mengulurkan tangan terlebih dahulu dan menawarkan air hidup. Air yang mampu memuaskan kekosongan, memuaskan kerinduan jiwanya, bahkan air yang bisa memuaskan atau menyegarkan jiwanya kembali. Yesus berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan ini kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup
yang kekal. Dengan cara yang sama, Yesus pun akan memperlakukan kita seperti itu. Kalau perempuan itu mungkin mengalami jatuh bangun, dihina, bahkan dia ditinggalkan teman-temannya, bahkan ditinggal suaminya, bahkan mungkin dia gagal dalam percintaan, gagal dalam kehidupannya, tetapi di titik itu dia pergi dan menemukan Yesus Kristus, ketemu dengan Tuhan Yesus. Disitulah Yesus mengulurkan tangannya dan menyegarkan kembali kehidupan perempuan itu. Bahkan Yesus mengulurkan tangan kasihnya untuk apa? Memberikan pertolongan dan kehidupan kekal. Kalau perempuan yang sudah tidak dianggap, bahkan orang melihatnya sudah tahu siapa dia. Kadang-kadang dalam hidup kita begitu loh. Ketemu dengan orang, lihat casingnya dulu, lihat semiran rambutnya dulu. Wah, rambutnya hijau. Itu berarti apa? Itu anak nggak benar. Lalu pendeta kok kaosan, pendeta katoan cendak naik khotbah, itu juga nggak benar. Bahkan mungkin kalau kita lihat orang bertato, itu kita sudah menghakimi dia orang tidak benar. Tetapi saya mau katakan sekali lagi, Tuhan Yesus tidak melihat casing. Tuhan Yesus tidak melihat seberapa buruknya orang hidup pada saat itu. Bahkan Tuhan Yesus tidak pernah memperhitungkan seberapa jahatnya orang itu. Tetapi yang Yesus lakukan adalah ketika Yesus menghampiri hidup manusia, ketika Tuhan Yesus menghampiri hidup kita, ada reaksi dari kita dan mau menerima Dia. Di situ adalah titik balik, titik poin yang penting bagi umat manusia, meresponi Yesus dan meresponi uluran tangan kasihnya, sehingga apa? Dia akan mengubah dan membuat hidup kita yang tawar, hidup kita yang dianggap orang tidak berguna, dianggap orang itu sampah, dianggap orang itu tidak sederajat, bahkan dianggap orang itu adalah tidak baik, tetapi di hadapan Tuhan Yesus sangatlah berharga. Ketika Anda dan saya mengalami masalah yang tidak baik, hidup yang tidak baik, kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus hidup kita semakin indah, semakin berguna, bahkan kita memperoleh hidup yang kekal. Berikanlah air minum kepada Tuhan Yesus. Tapi saya mau katakan, Dia sudah terlebih dahulu menawarkan air kehidupan kepada kita. Tinggal respon kita, apakah seperti orang Yahudi atau seperti perempuan Samaria. Pagi hari ini dari Semarang, dari Jembatan Pandanaran, saya mau katakan, buka hatimu, terima Yesus, responi Dia, dan lihat hidupmu akan diubahkan. Amin.